Halo Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik, sahabat inovasi, saat ini kita berada di SMA Negeri 1 Sembawa Banyu Asin. Dan kali ini telah hadir bersama kita seorang siswa inovatif dari SMA Negeri 1 Sembawa Banyu Asin, Nur Aini, dengan inovasinya pemanfaatan pati singkong sebagai bahan utama pembuatan bioplastik. Baik, mungkin masih sangat penasaran ya sahabat inovasi di rumah. Mari kita sapa Ade Aini yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Iya. Apa kabar Aini? Alhamdulillah baik Iya. Ibu, terima kasih. Oke, apa sehat ya? Sehat alhamdulillah. Ini Aini inovasinya luar biasa ya, karena menggunakan pati singkong tapi untuk sebagai bahan utama pembuatan bioplastik nih. Pasti sahabat inovasi di rumah penasaran juga nih, apa sih yang menjadi latar belakang inovasi ini? Oke. Nah, kalau latar belakang itu kita tahu kan Indonesia adalah penghasil sampah terbesar di dunia dengan peringkat kedua. Nah, bagaimana pemuda-pemuda menurut Aini sendiri, pemuda di Indonesia itu menciptakan suatu produk yang bisa berkelanjutan gitu. Jadi berpikir bagaimana sih, apalagi kalau sampah yang biasanya itu harus terurai selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Nah, bagaimana anak muda ini memikirkan inovasi yang sangat bagus. Dalam bioplastik ini dalam jangka waktu 1 minggu dia bisa terurai, Bu. Iya, oh baik, luar biasa ini ya. Iya, Dalam waktu 1 minggu dengan menggunakan bioplastik dapat Terurai. terurai ya. Iya. Karena seperti diketahui pada umumnya yang namanya sampah plastik itu terurainya lama sekali, Lama bahkan sampai sekali. ratusan tahun ya. Benar. Ini inovasi yang sangat luar biasa ini. Dan bagaimana sih proses inovasinya? Ya. Oke, proses inovasi yang pertama kan Indonesia tuh penghasil singkong terbesar di dunia juga dengan peringkat kelima. Nah, bagaimana kita juga memikirkan hasil tersebut kita olah menjadi bioplastik. Jadi permasalahan itu kan pertama ada dua. Yang pertama pengolahan tentang bioplastik dan tentang mengolah singkong itu. Nah, Iya. jadi dari singkong itu kita parut dulu, Bu. Diparut, kita ambil peras kan airnya, kita ambil patinya. Nah, kita endapkan selama 1 hari, 1 malam. Jadi air dan pati itu dia akan tersisih gitu. Nah, setelah Memisah ya, iya, jadi memisah, diambil benar. patinya ya. Nah, jadi pati itu akan kita keringkan. Setelah kita keringkan baru kita masak. Tapi dia tuh ada tambahan, Bu. Dia menggunakan bahan kimia Aquades. Dan ada katalisator juga, ada cuka makan. Nah, itu sebagai perekatnya dan sebagai penahan gitu. Oke, baik. Jadi dari pati singkong ya, Iya. yang diambil dari singkong yang sudah diparut, Parut. kemudian diendapkan ya, Diendapkan, agar ya, benar, patinya bisa diendapkan. didapatkan ya, seperti itu. Jadi ternyata mudah sekali ya untuk Mudah. membuatnya ya, dan Benar sekali. sahabat inovasi di rumah juga bisa contoh ini ya, gimana caranya inovasi yang sudah dilakukan oleh Aini di SMA Negeri 1 Sembawa Banyu Asin. Baik Aini, dalam proses kehidupan sehari-hari nih, apakah bioplastik ini sudah digunakan atau bagaimana? Kalau dalam kehidupan Aini sendiri itu belum digunakan karena Aini juga membuat bioplastik itu awalnya hanya terinovasi juga dari permasalahan sampah yang Indonesia. Namun Aini belum bisa memproduksinya sebanyak-banyak mungkin untuk masyarakat Indonesia menggunakannya. Nah, jadi semoga aja kedepannya bisa terrealisasikan di masyarakat Indonesia ini. Iya. Agar sampah di Indonesia juga cepat berkurang. Ya. Benar banget. Ini kan bisa untuk digunakan di TPA Iya, ya, tempat benar. pembuangan sampah yang memang saat ini sudah
sangat sangat menggunung ya, tinggi sehingga kita sekali. sangat sulit sekali untuk mendegradasinya ya. Bener banget. Karena di situ juga banyak sampah plastik yang mungkin lama sekali untuk terurai. Baik, ini kan dalam inovasi kan tidak mungkin lah kita langsung menemukan, langsung jadi, Iya, langsung bener hasilnya banget. oke. Pasti ada kendala ya dalam Iya, bener banget. pembuatannya. Itu gimana menanggulangi kendala-kendala tersebut? Kendala awal pastinya kita tuh berkali-kali melakukan penelitian itu selalu gagal. Mhm, Karena melakukan penelitian tuh nggak sekali langsung mhm, jadi. iya, Itu aku melakukan sampai 20 kali, berulang terus, diulang terus, mhm, alhamdulillah bisa. Nah, cara nanggulanginya kita cari informasi di luar, informasi di media sosial maupun di koran, itu banyak tentang sampah plastik, bagaimana kita cara menahan bahannya itu. mhm, Nah, makanya Aini tadi bilang ada kasalisator, ada aquades mhm, untuk penahan tersebut. Karena oke, kalau kita menggunakan pati itu saja, dia kalau dimasak cepet banget kalau kena air dia luntur. Nah, jadi iya, kita sebagai siswa kita nyari inovasinya yang terbaru untuk bagaimana sih kita nahan bioplastik tersebut gitu, iya. menggunakan bahan-bahan kimia yang ada. Iya, baik, luar biasa ya, sangat jelas sekali ya bagaimana caranya ya Aini ya. Benar, Dan mungkin sahabat inovasi di rumah juga yang ingin belajar langsung bisa ya Aini ya untuk datang langsung ke SMA Negeri 1 Sembawa Banyasin ya. benar banget Iya, boleh. ataupun mungkin ada sekolah lain yang ingin mengadopsi inovasi ini boleh ya Boleh Aini? banget, Mm-mm. sangat aku Welcome ya. rekam banget, Iya, apalagi untuk Indonesia yang sangat banyak banget sampah di ini iya, bisa baik. mengurangi. Oke, luar biasa nih. Oh, ini pasti karena ini inovasi ya ini ya nggak mungkin ya kita kerjanya sendirian ya. Terus gimana nih Aini? Apakah ada tim yang terlibat dalam inovasinya? Kalau tim itu nggak ada tim, saya Mm-mm, menciptakannya inovasi sendiri. Saya mm-mm, mencari berbagai informasi di media sosial. Kebetulan pasti nih Gen Z nih pasti aktif banget di media sosial. mm-mm, Jadi kita itu sebagai Gen Z harus pinter-pinter, mm-mm. pinter-pinter memanfaatkan media sosial. Jadi jangan terpengaruh oleh pengaruh yang negatif gitu. Iya, baik. Sosial media itu penting Penting tapi banget. diambil yang baik-baiknya saja ya. Oke, Mm-mm. dan tentunya harus literasi ya. Banget. Sering-sering baca. Sering-sering baca Iya. di media sosial itu Mm-mm. penting banget, apalagi banyak informasi-informasi yang beredar. Iya, baik. Saya setuju sekali itu Aini ya, untuk mencerdaskan anak bangsa tentunya Bener apalagi banget. untuk kedepannya ya gen-gen Gen Z, yang Z. lainnya ya. Iya. Oke, baik ini harapannya nih mau dibawa kemana inovasinya? Harapan aku apalagi untuk Indonesia nih, semoga produksi bioplastik ini tersebar di seluruh Indonesia. Biar agar di Indonesia sampahnya mengurangi, biar kita nggak berada di posisi peringkat kedua dunia terbanyak penyumbang sampah. Iya, baik. Kita doakan saja semoga inovasi yang sudah diciptakan oleh Aini dan teman-teman dapat dipakai ya Bener banget. sebagaimana mestinya Ya. dan mungkin juga berkolaborasi dengan pemerintahan Mm-mm. khususnya bagian dinas kebersihan ya. Banget itu. Oke, baik Aini. Terima kasih banyak nih ya telah bincang-bincang nih di podcast One Day One Innovation. Inovasinya sangat luar biasa dan tetap terus semangat menciptakan inovasi baru. Kami tunggu juga inovasi-inovasi selanjutnya ya dari Aini dari SMA Negeri 1 Sembawa Banyu Asin. Baik sahabat inovasi, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Nur Aini dari SMA Negeri 1 Sembawa Banyu Asin. Sahabat inovasi, ucapan terima kasih tak terhingga juga kita tujukan kepada SMA Negeri 1 Sembawa Banyu Asin yang telah memfasilitasi tersedianya syuting podcast One Day Innovation di Banyu Asin. Dan tak luput juga kita ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang ikut andil dalam program kali ini di podcast One Day One Innovation. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu juga like serta subscribe-nya. Kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi. Salam inovasi.